Buat saya ngomong sebelum menikah ngomong cinta itu mungkin ketertarikan ya. Ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik, marono Sifat. kita mengattach, kita menyambungkan rasa kita. Aku tidak ingin kehilangan dia. Itu adalah cinta. Saya kira bedanya cinta mbak tidak ingin kehilangan. Tempat yang tepat untuk berbagi. Seperti statement awal, pernyataan itu penting. Jangan pernah takut kamu nggak punya jodoh dulu. Ben, pikiranmu positif. Ketika kamu menganggap jalan kebenaran itu susah, ya barakallah, pasti akan jadi susah jalan kebenaran itu. Padahal jalan kebenaran loh, gampang-gampangnya jalan. Ini jalan kebenaran dianggap susah. Iya, Padahal itu sesungguhnya adalah yang paling mudah ya. iya. Contoh pacaran. Menurut kalau kita sebagai orang Islam haram kan? Itu jalan kebenaran toh. Apa sih abote gak pacaran? Ya. Kan iku takutnya gak laku. Kan Betul. akhirnya takut sing semu. Takut dibilang orang gak payu. Iya. Nah, Omongannya wong maneh. omongan wong maneh. Terus dianggap cupu, omongane wong maneh. Iya. Apa nih? Terus gak payu kemang, Iya. omongane wong. Padahal belum saatnya menikah ya. Iya. Padahal buat Belum yang saatnya halal kan? iya. Padahal buat yang gak pacaran kita sama-sama tahu. Budget untuk nang bioskop berdua itu larang. Setelah Dinner berdua itu larang. larang. Budgetnya lu akeh sih mbok tokno, Bos. Kenapa kamu ngomongku mudah? Aneh gak sih? Ya aneh, paradoks kan. Jadi ketika kita ngomongin hal yang baik itu sulit, sesungguhnya tidak sih. Enggak. Kalau kamu berpikir secara logis loh ya. Iya. Heeh. Itu malah hal yang paling berbuat baik itu hal yang paling mudah. Saya ngomong nyolong. Api telek. Elek. Orang yang mencuri dengan orang yang tidak mencuri gampang di. Ya tidak mencuri. Dulu ya mencuri ku kene kudu delok kiwa tengen. Kita harus lebih awas. memberanikan diri. Engko konsekuensinya digepui. Lu ya abot loh, Bos. Tapi akeh sing goleki. Gak banyak juga. Lek akeh sing goleki ludes sepeda nang kene. Hai, nganggur ya padahal. Iya makanya ada statement dari sebagian kecil orang yang menyatakan untuk berbuat baik itu susah, tapi diamini sebegitu banyak orang loh. Ngomong nang kerjaan apa sembayang. Angel. Misalnya ngomong sholat angel untuk beberapa orang. Itu susah ketika jamu street. Dan itu posisimu pasti gak di Indonesia. Ketika di Indonesia, waktu bisa sembayang gitu, kamu raup, EKE wudhu, seger dong. Jam 12 kawan yo. Iya, Yang istirahat kan? yang sebelumnya itu, misal yang kantoran, ikut duduk diem mikir. Di situ kamu bisa meregangkan tubuh. Stretching dengan Iso, sholat. iya. Ngelakoni kewajiban lo manfaatnya akeh. Selain ta'abudi, selain kamu mengerjakan perintah Tuhan. Oke, ini ada Rosmala Hidayat, baru gabung. Dari Printing Money, gimana Gus? Orang habis nikah terus ditinggal merantau untuk mencari nafkah. Lah apa gak melok? Kenapa gak ikut? Ya mungkin kontrak atau budget. Budget untuk itu. Perjalanan. Ya kan berarti gak siap. Berarti memaksakan. Dan ketika udah terjadi pernikahan berarti kan ya sing wedok wis sepakat ngono lho. Sepakat terus mari ngono protes itu aneh. Hai. Ya harusnya diomongan di awal kan. Iyalah. Ya. Ada kesepakatan bahwa nanti kalau udah nikah tak tinggal dulu ya berapa bulan untuk mempersiapkan yang di sana misalnya. Iya. Nanti kalau di sana udah siap untuk papannya atau tempat tinggalnya atau budget Keuangannya. kehidupannya, nanti baru kamu tak bawain ke sana. Itu lebih enak. Ya kudune ngono, ya normalnya gitu. Normalnya gitu. Tapi nek ditinggal terus ya embo. Ya pertanyaan ini lah apa gak nikah mbak ongkono ae?
Iku pertanyaan. Iya. Dari Ibnu Sub, Kemresek Gus. Nggih ngapunten, tadi kita cek memang noise-nya agak tinggi, kita turunkan dikit ini tadi. Oh, suarane. Ya, noise. Printing money gimana Gus? Oh, wis mari gimana? Abdullah Sahab, agak putus-putus Gus, nggih ngapunten. Ngapunten. Jaringane nebeng. Ibnu Sub, Gus, aku wis umur 23, tapi gong tau rasane pacaran. Yo paling mbiyen zaman cinta monyet lah. Tapi aku kadang OT, overthinking. Piye amrih ku entuk jodoh. Aku juga nggak sepakat dengan cinta monyet. Sik ono lanjutan titik. Iya. Jaluk nasihate panjenengan Gus. Nggih. Monggo. Aku adalah orang yang paling nggak sepakat dengan kata-kata cinta monyet. Buat aku cinta-cinta aja. Ketika seseorang sudah bisa merasakan ketertarikan dengan lawan jenis, itu berarti dia hormonalnya sudah. Yang kalau bahasa agamanya balik. Dan di balik, ketika jeneng udah balik, jeneng ngomong cinta, ya wis, ya iku. Pantes ta kok contohnya Sayyidina Ali ngomong cinta monyet ngono. Ya gak pantes. Gak ada, Bos. Cinta-cinta aja. Dan siapapun kamu yang lagi dengerin saya, ketika kamu ketemu sama orang cinta monyet itu ono rasa gak? Rasa namanya pasti ya bener itu rasa. Iya. Rasa yang diberikan Tuhan. Ya wis cinta-cinta aja. Karena kita masih kecil dia ngomongin cinta monyet, ngono toh. Masa kamu kecil jadi kan gak oleh. Ya enggak, ya itu rasa. Ya berarti dari umur itu kamu sudah bisa merasakan cinta. Thanks to God dulu kamu harus berterima kasih pada Allah. Sudah diberikan nikmat bisa merasakan cinta dulu. Setelah itu baru ketika jenengan takut gimana jodohku, ya berarti jenengan podo ambek ngenyek pangeran. Seolah-olah Tuhan nggak bisa memberikan jenengan jodoh. Kan ya konyol juga. Dan ketika kita bahas lagi jenengan yang sudah pernah cinta monyet terus merasakan sekarang saya merasakan cinta yang sebenarnya. Coba ingat rasanya, pasti bodoh. Ya. Ndredeg. Deg-degan, kemeringat. Deg-degan. Hatiku kok seneng tapi wedi tapi Iya. seneng. Keringat dingin. Iya. Itu karya kaca titik karo luwe. Iya. Sep-sep. Kalau rasanya sama terus bedanya apa? Kenapa harus diistilahkan yang lain? Iya, ya cinta-cinta aja. Hmm. Buat aku itu juga salah satu diskriminasi atas rasa. Seolah-olah anak seumur segitu atau ABG gak boleh punya rasa. Itu jahat gak sih? Iya, diskriminasi istilahnya semua orang kan punya hak untuk mendapatkan itu, Iya, untuk merasakan itu. iya, Tapi tidak ada kewajiban toh Iya. untuk menjadikan orang lain mempunyai rasa. iya. Padahal gini, bayi sok pipis toh. Hmm. Kenapa pipisnya bayi gak diomong pipis monyet? Tapi ketika dia wis Dewasa. dewasa atau SD atau SMP atau SMA ngomong pipis doang. Kenapa nggak pipis monyet ya? Iya. Iki pipis dewasa, iki pipis monyet ngono misalnya. Satu istilah aja. Iya, Eh, lapar. eh, Kita ngomong rasa. Iya. Ono lapar monyet. Lapar dewasa, lapar monyet. Heeh. Kasihan dong. Heeh. Misalnya ngomong cinta-cinta sampai benci, jembek. Jembek monyet ono gak? Gak ada. Harusnya kebalikan toh. Ada cinta, ada benci. Iya. Cinta monyet, benci monyet. Iya. Gitu. Kan gak logis. Gak logis ya. Kenapa kalau urusan kebencian kita bisa mengamini itu emang yo anjen arek gak seneng. Misalnya hari cilik, ojo adikmu gak seneng ambek iku. Kenapa kita gak ngomong, iku namanya benci monyet, Dek. Kamu belum dewasa, kamu belum tahu rasanya tidak suka. Adik. Dari Abdullah Sahab, wala Gus, aku sering ke bioskop sendiri Gus, ngapunten Gus. Saya, Nggih, Eco. gak ngetono dua akeh. Nggih, karena asal kenalan malahan. Le. Gak ana sing malah popcorn kan ya. Kenalan, iso mbak-mbak
Sing jual popcorn? Iya sih dipalak kon tuku ya. Lah aku biasanya aku dipalak kon tuku toh. Iya. Oke, fine, gak apa-apa aku beli. Ono nomor kontak yang bisa aku karena Lah. butuh promosi lain-lain lagi dari sampean. Iya. Tentang movie-movie terbaru. Tapi aku mau dikandani wong liya, aku mau sampean. Ya konsumen. Konsumen. Ya apa. Kene nek kok nyepik yo ngawur. Gue dikai nomornya call center. Lo nggak mau yang lain? Pastilah ono klunding. Iya. Mbok nang kertas setruk tau apa iku ono tambahane nawali. Dari Agung Prasetya, Tasik jomblo Gus, Kulon Jombang. Monggo kalau ada curhatan Nggih. tentang kejombloanmu yang berencana menikah tentunya. Jenengan jomblo itu karena lagi barusan putus atau udah lama ngejomblo? Atau bertekad jadi jomblo. Terus kalau misalnya udah lama jomblo, kenapa? Dari MT, Gus, seberapa pentingkah cinta dalam dunia pernikahan? Cinta itu kayak bonus sih. Maksudnya ketika kita mau membeli mobil, membeli rumah, kita fokusnya di mana? Di unit yang ingin kita beli atau ke bonusnya? Kalau biasanya cewek-cewek nih ya, Iya. kalau belanja, mereka cari bonus, value bonusnya. Iya. Jadi kalau misalnya beli tas, Heeh. dapat piring cantik, atau beli deterjen yang ada piring cantiknya sama deterjen yang tidak ada piring cantiknya, dia akan pilih. Tapi kan deterjen. Hmm, Maksudnya kan tetap yang digoleki deterjen. deterjen. Tapi ketika ono value bonusnya pasti menuju value bonus. Seperti itu juga. Iya. Pernikahan ketika ono cinta, ya pasti akan orang memilih untuk menikah plus cinta. Tapi buat aku cinta adalah value. Value tambahan, add on. Yang itu pasti ada nanti. Pasti ada. Walaupun di Ketika- awal belum, misalnya. Iya, walaupun di awalnya belum. Tapi nanti pasti ada. Enggak ono loh, kalau niku benten itu namanya sayang. Whatever lah, apa definisi tentang sayang, kasih, cinta. Yang jelas bentuk empati ya. Iya. Ngomong no, kalau udah lama menikah itu udah nggak ada cinta lagi. Loh saiki memesku ketika ditinggal oleh ibunya yang melahirkan, ama kesedihan ketika ditinggal sampai abah. Waduh, Pak. Perbandingannya jauh sekali. Itu mau dibilang cinta sayang, Ayo. ya Iya, yang mana? rasa itu, terserah. rasa itu yang itu keluar pokoknya. kan ya. Makanya buat saya ngomong sebelum menikah ngomong cinta itu mungkin ketertarikan ya. Ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik, marono kita Sifat. mengattach, kita menyambungkan rasa kita. Aku tidak ingin kehilangan dia. Itu adalah cinta. Saya kira bedanya cinta mbak tidak ingin kehilangan. Bundling. Misalnya cinta adalah rasa yang berbunga-bunga Heeh. ketika kita bertemu. Apa bedanya cinta sama bahagia? Apa bedanya cinta ambek suka? Banyak orang mendefinisikan itu. Pokoknya gayaku rasa itu loh. Kalau kamu mengharapkan ingin menikahi seseorang atau berharap entah karena kecantikannya, kekayaannya, kebaikannya, apapun itu. Apakah itu harapan atau cinta? Nah, iya. Tumbang tindih ya. Iya, iya. Kamu mau menikah dengan seseorang. Kenapa kamu menikahi dia? Karena aku cinta. Nah, Pertanyaanku, kamu mau menikahi dia beneran karena cinta atau kamu berharap kehidupanmu akan bahagia? Kamu akan disayangi, kamu akan diperhatikan. banyak faktor gitu. Loh lah, makanya Mas, saya mau tanya, bagaimana hukum orang tua yang kekeh tidak mau memberikan restu pada anaknya yang mau menikah? Cewek apa cowok ya ini ya? siapa jenenge? Kak ono jenenge. Kosong. Gambar emoji. Gambar emoji. Lek ngomong hukum itu akhirnya Tapi picture PP-nya cowok cewek.
kecil ini. Iki lanang ta wedok? Cewek, anggap aja cewek ya. Profile picture-nya cewek. Nah, ini loh. Oke. Ai. Itu masalah kalau hukumnya Loh, apa? kok hilang gambarnya? Lho ya mbo, HP-HP sampean sampe sing dodol. Ya ndelok profil iku Mang. Oh. Sik. Tapi kan sing live kono. Oke. Kan moderator. Tak cek ya. Ya. Kalau ngomong no hukum, itu udah kita bahas lengkap di YouTube. Aku nggak berani ngomong karena babe hukum. Dan itu udah jelas banget di YouTube kita udah kita jelaskan. Sampai ono apa dasar ono nikah lari ngono iku lho. Menikah yang gak sambil berlari sih, menikah yang tidak di rumah terakhir pakai wali hakim ngono niku. Apa? Berarti gini sing alay. Coba buka apa tanya krol apa? Sik. Satu pertanyaan, satu statement aja ya. Heeh. Sebelum ada komen yang baru, minta tak refresh ya. Yo, ayo ono komen mana anyar. Kabar bahagia dari Home Galeri Purwokerto. Apa? Kabar bahagia. Mas, bulan depan saya mau ijab. Makasih lewat podcast ini banyak yang ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Mangke lek mantan ijab jenengan ngomong malih supados kula saged ndongaaken nggih. Yang tidak mendapatkan restu dari pihak laki-laki gabungan itu Mang. Hah? Yang tanya hukum orang tua kekeh, yang tidak mendapatkan restu dari pihak laki-laki. Oh, oke. Scrollan sih. Ya kok nge-frame deh iku. Lanjut ya. Oke, kalau yang nggak dapat restu dari Laki-laki. pihak laki-laki, dan kita ngomong hukum itu pasti ono sebab. Kenapa tidak direstui? Kenapa direstui? Kan pasti ono runtutan nih. Jadi ceritanya kudu jelas, gak mungkin sampai di kasus itu tok. Jelas ada permasalahan, ada alasan, ada sesuatu latar belakang Iya, ya yang kalau mendahuluinya. kalau kita nggak tahu latar belakangnya yo, terus kini ngukumi ngawur, terus hukum sih kok kini dipakai pegangan yo gini salah juga. Karena setahu saya sejatinya wong tua atau orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Versinya dia tapi ya. Versi orang tua. Iya. Kadang bertentangan dengan masalahnya ngono. versinya anak. Versi terbaik. Aku pasti milihkan terbaik lah buat kamu. Aku orang tuamu, tapi versi dia. Sedangkan anaknya gak gelem versiku. Lah pertanyaannya, lah kok iso? Kamu mendidik seseorang sehingga tidak suka sama versimu. Yang salah di mana? Iya, ojo ngomong tentang halal, haram, dosa pahala sih lah. Ya. Diruntut kita carinya solusi, kita cari solusinya dulu lah. Itu berarti ada yang miss. Ketika seseorang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi anaknya jadi melawan dia, Berarti ada yang tidak tersampaikan. ada yang kurang tepat juga mungkin. Iya. Berarti value yang dipegang oleh si orang tua iki tidak diyakini oleh si anak. Padahal anak ini hasil didikan Orang tuanya. beliau berdua. Kenapa? Kenapa kok value ini gak nyampe? Apa yang salah? Iki yang harus diselesaikan. Istilahnya beda pendapat ya, beda standar. Nah, kenapa si anak sampai semarah itu sampai menyatakan tidak direstui? Itu jembok banget loh ibu. Iya. Kok iso? Padahal itu anaknya sendiri, Iya. dididik sendiri. Iya. Kontra dengan orang tua. Karena setahu saya ketika orang tuanya itu beres, dalam artian mendidik dengan seoptimal itu, anak pasti sepakat kok. Karena versi orang tuanya menurut dia terbaik. Kalau sepakat. Soalnya di hati kecil anak, Tuhan mereka, perwujudan Tuhan itu ada di orang tua loh. Sosok pertama yang dia lihat.
Sosok pertama yang mengajarkan apapun nilai itu. Sosok yang diyakini. Sosok yang diagungkan juga kan termasuk Iya, pasti. orang tua kan? Iya. Berarti kan ini ono satu kekecewaan. Sehingga sosok superhero ini menjadi agaklah value-mu gak masuk deh ngono iku. Kayaknya boleh lah nanti pas calonnya diajak gabung ke live kita. Istilahnya suruh komen, Iya. nontonin kita biar nanti terbuka apa masalahnya. Iya. Kalau misalnya ada memang masalah privat, langsung DM ke ZHA_baik di Instagram. Itu enak loh. Nanti biar ketemu solusinya. Ya. Terus terang kita juga di live ini ataupun di konten kita di YouTube adalah untuk membantu mencari solusi atas permasalahan. Bener.